Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, meninggikan Dia, sebab Tuhan kita luar biasa. Dimanapun kita saat ini, mari bangkit dari kursimu, mari bersama-sama kita sembah Dia, bertepuk tangan. Hati sama-sama katakan, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Come on, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya.
pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan. Gloria. Boleh kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama angkat pujian ini, kita katakan, we give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, we give you honor. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam-Mu kami tenang. Hanya di dalam-Mu kami rasakan Tuhan kasih, penyertaan yang sempurna sampai hari ini. Oh, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu,
selamanya. Oh, kami mengasihi-Mu Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Dengan segenap hati ya Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah ku ingin selalu dalam hadiratmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu ya Tuhan selamanya. Sungguh indah bersamamu ya Tuhan. Sungguh indah kami rasakan, indah hadiratmu hari ini. Kami angkat tangan, meninggikan Engkau saja, layak diagungkan. Ya Rama Sekarama Sandaralamu, terpujilah Tuhan, layak diagungkan. Engkau besar ya Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
Kami angkat kedua tangan, katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Layak terima pujian. Haleluya. Kami berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Raja segala raja. Haleluya. Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu untuk setiap kami. Bapa, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biar firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan baik, di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, senang saya berjumpa dengan Bapak Ibu dalam ibadah online hari ini. Sebentar saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Kejadian pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya bahwa apa yang diperbuat saudara-saudaranya yang jahat waktu itu, mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan bisa rubah menjadi yang baik. Dan ini adalah karakter dari identitas anak Allah. Tema yang saya berikan hari ini yaitu identitas anak Allah. Mari kita lihat kehidupan Yusuf yang sebagai identitas anak Allah. Yusuf dilahirkan dari keluarga yang sangat kaya, yaitu Yakub. Yakub adalah orang yang kaya, mempunyai 4 istri dan 12 anak. Karena kekayaannya, Yusuf menjadi anak kesayangan Yakub. Bapak Ibu bisa bayangkan, Yusuf itu anak kesayangan Yakub. Makanya Yusuf diberi baju jubah yang bagus, disayang. Waktu kakak-kakak jahat, Yusuf datang kepada bapaknya dan bilang, "Pak, kakak-kakak jahat." Bapaknya membela Yusuf sehingga kakak-kakaknya membenci Yusuf. Apalagi setelah Yusuf bermimpi dan kakak-kakaknya lebih membenci Yusuf. Nah, suatu kali Yusuf akan dibunuh oleh kakak-kakaknya. Bapak Ibu bisa bayangkan, kakak-kakaknya merancangkan untuk membunuh Yusuf. Saat Yusuf datang ke tempat penggembalaan kakak-kakaknya ingin membunuh Yusuf, tetapi Ruben menolong Yusuf dengan memberitahu bahwa jangan dibunuh, masukkan aja ke lubang sumur. Nah, setelah Yusuf dimasukkan ke lubang sumur, akhirnya mereka berinisiatif daripada dibunuh, mendingan dijual. Nah, akhirnya datanglah orang yang membeli Yusuf sebagai budak. Akhirnya Yusuf dijual dan akhirnya dibawa ke Mesir dan menjadi budak di Potifar. Nah, apa itu budak? Saya catat di budak adalah orang yang dibeli oleh orang yang membelinya menjadi pemilik budak itu. Jadi budak itu dibeli sama pemiliknya. Nah, budak tidak punya hak. Jadi budak itu nggak punya hak, tapi dia harus punya kewajiban. Yang kedua, budak dapat dipakai atau digunakan dengan cara apapun. Jadi budak itu harus digunakan dengan cara apapun, semau pemiliknya. Nah, mari kita bayangkan. Yusuf adalah anak orang kaya
Yang kedua, anak kesayangan bapaknya. Kenapa saya bilang kesayangan bapaknya? Bapaknya beri jubah. Waktu Yusuf dikabarkan meninggal, bapaknya langsung bersedih luar biasa. Sampai dibilang seperti turun ke dunia orang mati. Jadi Yusuf itu anak kesayangan. Yang ketiga, Yusuf itu anak yang selalu ngadu bapaknya, manja. Tetapi kalau kita lihat di sini, Yusuf sebagai budak, dia tidak komplain. Dia tidak marah-marah kepada Tuhan. Dia tidak meragukan Tuhan. Tetapi dia terima kondisinya sebagai budak. Ini yang saya bilang bahwa Yusuf adalah identitas anak Allah. Jadi kita lihat identitas anak Allah adalah orang yang tidak komplain, tidak marah, tidak bersungut-sungut dalam menghadapi masalah. Yusuf yang tadinya tinggi, sekarang dalam kedudukan yang sangat rendah sebagai budak. Nah, setelah Yusuf sebagai budak, dia melakukan bagian dia. Dia percaya karena dia anak Allah, dia melakukan bagian dia, Tuhan akan melakukan bagiannya. Setelah dia melakukan bagiannya sebagai budak, akhirnya Tuhan menyertai Yusuf. Ini yang paling penting. Tuhan menyertai Yusuf. Waktu Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf menjadi orang yang berhasil. Bukan karena Yusuf, tapi karena Tuhan yang menyertai Yusuf. Sehingga pemilik Yusuf, Potifar, melihat Yusuf itu disertai Tuhan. Orang dunia bisa melihat Yusuf itu disertai Tuhan. Sehingga Potifar memberikan semua hartanya untuk dikelola oleh Yusuf. Waktu hartanya dikelola oleh Yusuf, Potifar semakin kaya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kelima berkata begini. Sejak ia yaitu ianya Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Ingat, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi Tuhan memberkati karena Yusuf. Bukan kehebatan Yusuf, tapi karena Tuhan. Nah, setelah Yusuf diangkat tinggi, satu masalah terjadi lagi, yaitu istri Potifar menyukai Yusuf. Dibikinlah suatu rencana tiap hari, digoda. Yusuf tetap tidak tergoda. Akhirnya istri Potifar membuat rencana. Dibuat semuanya pergi dan tinggal istri Potifar dan Yusuf. Waktu Yusuf datang untuk bekerja, tiba-tiba istri Potifar mengajak Yusuf untuk tidur dengan dia. Tetapi Yusuf menolak karena dipercaya dia memiliki identitas anak Allah. Dia tidak akan melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Dia menolak dan akhirnya ditarik bajunya dan dia lepaskan bajunya dan dia pergi. Sehingga akibatnya Yusuf dipenjara. Kalau kita lihat, seandainya Yusuf menerima istri Potifar dan dia mau istri Potifar, mungkin Yusuf punya kedudukannya yang cukup bagus terus karena didukung oleh istri pemiliknya. Tetapi Yusuf tidak mau itu, karena Yusuf tahu karena di dalam dirinya ada identitas anak Allah. Maka dia menolak itu, dan walaupun resikonya dia masuk penjara. Waktu di dalam penjara, Yusuf berbuat lagi, walaupun dia mengalami banyak hal yang tidak enak, tetap Yusuf tidak melakukan yang tidak berkenan. Yusuf tetap mengasihi Tuhan, Yusuf tetap mencintai Tuhan, dan Yusuf tetap menerima semuanya karena dia percaya Tuhan ada beserta dengan dia. Waktu di tempat Potifar, waktu di tempat tahanan pun Yusuf disertai Tuhan. Sehingga kepala tahanan memberikan tawanan-tawanan kepada Yusuf.
Sehingga semuanya yang ngatur Yusuf. Yusuf mengelola semuanya dan membuat semuanya menjadi lebih baik. Inilah waktunya Tuhan bekerja. Tiba-tiba 2 orang kepercayaan raja, juru minum dan juru roti, membuat kesalahan sehingga mereka dipenjara. Waktu mereka dipenjara, suatu kali mereka berdua bermimpi. Mereka bingung karena siapa yang bisa artikan mimpinya ini. Waktu Yusuf datang kepada mereka, Yusuf tanya, "Kenapa kamu murung? Kenapa kamu sedih?" Terus mereka bercerita. Yang pertama yang bercerita yaitu juru minum. Juru minum bilang gini, "Aduh, aku bermimpi nih. Gimana mimpiku ini nih?" Setelah Yusuf mendengar mimpinya, diceritakanlah mimpinya itu kepada Yusuf dan Yusuf mengartikannya. Sehingga juru minum itu sangat senang karena sudah mendapat arti mimpi itu. Dan terjadi juga dengan juru roti. Juru roti bilang, "Oh, aku juga mau dong. Aku bermimpi ini nih. Bermimpi ini nih." Akhirnya juru roti pun dikasih tahu tentang 3 hari. Nah, juru minum akhirnya mendapatkan arti mimpi itu dan menjadi kenyataan. Pada hari Firaun berulang tahun, diangkatlah juru minum dan juru roti, yaitu pas 3 hari setelah arti mimpi itu. Sehingga juru minum diangkat kembali ke posisinya dan juru roti digantung. Tapi ingat, sebelum juru minum dikeluarkan, Yusuf minta tolong kepada juru minum. Ingat, Yusuf minta tolong kepada juru minum. Kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-14. Ini perkataan Yusuf. "Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik," yaitu keadaan juru minum. "Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal-halku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Jadi Yusuf meminta bantuan kepada juru minum untuk menceritakan al-ihwal dia dan minta tolong untuk dikeluarkan. Ingat, Yusuf mulai tidak bergantung kepada Tuhan. Yusuf mulai bergantung kepada manusia. Karena Yusuf bergantung kepada manusia, waktu juru minum ini keluar, Yusuf dilupakan selama 2 tahun. Jadi Yusuf dilupakan selama 2 tahun oleh juru minum ini. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengajar Yusuf sebagai anak Allah bahwa jangan bergantung kepada manusia, tapi bergantunglah kepada Allah. Oleh sebab itu, Yusuf dilupakan oleh juru minum itu. Setelah Yusuf memperbaiki kehidupannya, memperbaiki semua yang dia rasakan, tibalah saatnya Tuhan membuat suatu perkara yang besar, yaitu Raja Firaun bermimpi. Dan mimpi itu tidak ada yang bisa mengartikannya. Saat itulah juru minum ingat bahwa ada Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Sehingga Raja Firaun memanggil Yusuf dan disuruh mengartikan mimpinya itu. Setelah Yusuf mengartikan mimpinya Raja Firaun, akhirnya Raja Firaun bilang begini, "Siapa yang punya hikmat untuk mengelola makanan saat ini?" Hanya Yusuf yang bisa mengelola makanan. Oleh sebab itu, Yusuf diangkat menjadi penguasa tangan kanan Firaun. Sehingga Yusuf menjadi tangan kanan di Mesir. Oleh sebab itu, kalau kita menghadapi apapun, jangan bergantung pada manusia, tapi bergantunglah pada Tuhan dan nantikanlah saat Tuhan mengangkat kita seperti Yusuf. Waktu Tuhan mengangkat Yusuf, tidak ada yang bisa menghalangi itu.
sehingga Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Nah, yang luar biasa, Yusuf itu tidak dendam. Yusuf itu tidak sakit hati kepada saudara-saudaranya. Yusuf itu tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf juga tidak dendam kepada istri Potifar. Kenapa saya bilang tidak dendam? Karena kalau Bapak Ibu Saudara lihat, Yusuf itu tidak menghukum istri Potifar. Walaupun dia sebagai penguasa, bisa dia menghukum istri Potifar? Bisa. Bisa aja istri Potifar tidak dikasih bahan makanan karena dia penguasa. Bisa aja istri Potifar dibikin supaya celaka, bisa. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf mengampuni orang yang menyakiti dia. Orang yang membuat seakan-akan dia menderita. Tetapi Yusuf percaya semua yang terjadi dalam hidupnya atas seizin Tuhan untuk memperbaiki kehidupannya menjadi anak Allah. Sehingga Yusuf dapat memerintah di Mesir dengan bijaksana. Nah, kalau kita baca cerita selanjutnya, saudara-saudara Yusuf datang mencari makanan karena kelaparan yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, Yusuf itu seakan-akan sedang mempermainkan saudara-saudaranya. Mungkin banyak orang berpikir Yusuf mau balas dendam nih sama saudara-saudaranya. Makanya saudara-saudara dipermainkan. Waktu datang pertama kali ke Mesir, terus dia bilang begini, waduh ini kamu penjahat nih. Kamu harus dimasuk penjara. Kamu pengintai. Karena kamu pengintai, kamu harus masuk penjara. Tetapi berceritalah saudara-saudara tentang keluarganya, tentang semuanya. Akhirnya Yusuf bilang begini, oh iya kalau begitu, kalau benar kamu bukan pengintai, saya masukin penjara satu orang dari kamu, dan kalian pulang ke rumah. Nanti waktu kunjungan kedua, kamu ajak adikmu yang paling kecil untuk datang ke sini. Itu bukti bahwa kamu bukan pengintai. Setelah pulang, bapaknya diminta untuk merelakan anaknya yang kedua, adiknya Yusuf, untuk pergi. Tetapi ayahnya tidak memberikan anaknya untuk pergi. Tetapi karena kondisi makanan yang semakin habis, sehingga ayahnya merelakan anaknya pergi, yaitu Binyamin. Akhirnya Binyamin pergilah ke tempat itu, dan dibuat skenario oleh Yusuf supaya piala Firaun ditaruh di karung Binyamin. Tujuannya untuk apa? Supaya Binyamin akan ditahan sebagai budak. Kenapa Yusuf merencanakan ini? Karena Yusuf ingin melihat bagaimana sifat karakter saudara-saudaranya saat menghadapi situasi ini. Apakah dia akan tetap merelakan Benyamin untuk dijadi budak, atau dia akan membela Benyamin? Dari sini Yusuf ingin melihat apakah saudara-saudaranya sudah berubah. Karakter yang dahulu berubah menjadi lebih baik. Karena apa? Karena Yusuf ingin tahu karakter saudara-saudaranya. Dulu saudara-saudaranya waktu menjual Yusuf, Yusuf sudah tangis-tangis, Yusuf sudah terisak-isak, minta tolong jangan dijual, tapi dengan tega mereka menjualnya. Nah, sekarang Yusuf ingin melihat apakah saudara-saudaranya mau mengorbankan adiknya yang bungsu untuk dikorbankan. Dan kenyataannya adiknya tidak dikorbankan, dan mereka rela mengorbankan dirinya untuk mengganti adiknya, yaitu Yehuda. Jadi kita lihat bahwa karakter saudara-saudara sudah berubah. Merasa ada rasa bersalah dalam dirinya tentang Yusuf, sehingga dia tidak mau mengorbankan adiknya Yusuf lagi. Setelah dilihat itu, akhirnya Yusuf menyadari bahwa karakter saudara-saudara sudah berubah. Makanya Yusuf memberitahu bahwa dialah Yusuf. Setelah saudara-saudara tahu bahwa itu Yusuf, mereka takut luar biasa.
Mereka gentar luar biasa. Karena apa? Karena mereka takut mereka akan dihukum. Karena dulu telah tega membuat Yusuf menderita. Nah, ayat yang kita baca tadi itu perkataan Yusuf karena ketakutan saudara-saudaranya. Nah, ayat itu berkata, memang kamu telah mereka-reka yang jahat. Kamu sudah buat hal yang jahat kepada saya. Kamu sudah buat hal yang jahat pada saya. Tapi saya tidak dendam. Saya tidak sakit hati. Saya percaya itu yang Tuhan inginkan bagi saya. Karena apa? Karena Tuhan sedang mereka-reka yang baik untuk bangsa Israel. Suatu bangsa yang besar. Tuhan utus saya ke Mesir dengan caranya Tuhan, bukan cara manusia. Yaitu dia dijual jadi budak, diangkat, dijual di penjara, akhirnya menjadi penguasa Mesir. Oleh sebab itu Yusuf melihat gambaran besar dari Allah bahwa apapun yang dia alami, dia percaya bahwa karena dia anak Allah, Allah akan beserta dia dimanapun dia berada. Dimanapun dia ditempatkan, Allah akan tetap beserta dengan dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah identitas anak Allah. Sekarang mari kita lihat dalam kehidupan kita. Waktu kita menjadi hamba dosa, saya kasih ayatnya terlebih dahulu supaya kita bisa melihat ini dengan luar biasa. Roma pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi waktu kita belum percaya Yesus, kita adalah hamba dosa. Hidup kita dikuasai dosa. Oleh sebab itu, saat kita percaya Yesus, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi hamba kebenaran. Waktu kita menjadi hamba kebenaran, identitas kita menjadi anak Allah. Nah, waktu identitas kita menjadi anak Allah, kita harus mencerminkan bahwa identitas kita anak Allah dengan apa? Dengan apa yang kita alami dalam hidup kita. Mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak enak, mungkin kesusahan, mungkin pergumulan, mungkin banyak tantangan, mungkin banyak aniaya. Karena apa? Karena dunia ingin kita lepas dari identitas anak Allah, menjadi hamba dosa lagi. Oleh sebab itu, mari kita yang sudah dimerdekakan oleh Allah, jadilah anak Allah. Injil Yohanes pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberi Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya dalam namanya. Jadi kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Kita patut bersyukur karena kita bisa menjadi anak Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menjadi anak Allah, mari kita pegang itu. Jangan kita lepaskan itu demi apapun juga. Karena apa? Karena Allah yang melakukan banyak hal bagi hidup kita. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, ingat, dalam kondisi apapun kalian, mungkin dalam pergumulan, mungkin dalam kesusahan, ingat, kita adalah anak Allah.
saat kita anak Allah, kita lakukan semua bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Saya kasih satu kesaksian. Ada seorang bapak yang kaya. Orang bapak ini kaya banget. Nah, waktu bapak itu kaya, dia punya anak yang sekolah di luar negeri. Bapak ini punya perusahaan. Perusahaannya saat itu cukup besar dan punya pabrik. Akhirnya bapak ini sudah semakin tua, dia akan menyerahkan perusahaannya, hartanya kepada anaknya yang dia kasihi. Nah, anaknya yang dari luar negeri pulang ke Jakarta. Setelah pulang ke Jakarta, nah kalau menurut saya kesalahan bapak ini tidak mendidik anaknya dulu, tetapi langsung menyerahkan perusahaannya. Sehingga waktu perusahaan dikelola oleh anak ini, makin lama makin mundur, makin lama makin mundur. Selagi bapaknya ada di situ, belum kelihatan mundur. Tetapi setelah bapaknya mulai mengundurkan diri dari perusahaan itu makin lama makin mundur dan akhirnya bangkrut. Dan saya bekerja di perusahaan itu waktu itu. Nah, kalau sebagai bapak yang baik, saya pernah lihat satu kisah bapaknya baik. Dia punya anaknya, wah ini orang kaya, anaknya dikasih kartu kredit, dikasih apa? Wah, anaknya bukannya bertanggung jawab dengan kartu kredit ya, anaknya foya-foya. Dengan teman-temannya, dengan semuanya dia foya-foya. Sehingga waktu suatu kali bapaknya lihat, waduh, kalau anak saya begini nih, perusahaan saya kalau saya kasih bisa bangkrut. Akhirnya bapaknya membuat rencana yang ekstrim untuk merubah anaknya ini. Akhirnya anaknya dititipkan ke temannya yang di kampung. Nah, waktu taruh di kampung, anaknya hanya dikasih 100.000 untuk makan seminggu. Dan bapaknya bilang gini, semua kartu kredit kamu saya tarik. Semua yang kamu punya saya tarik. Kamu tidak ada fasilitas lagi. Mobil, motor nggak ada. Dan yang kedua, kalau kamu mau hidup, kamu harus kerja sama bapak ini yang punya rumah. Yang punya rumah ini jualan dorongan kayak bakso gitu. Kamu cari duit dengan jual bakso. Kalau kamu nggak bisa jual, ya kamu nggak makan. Waduh, anak yang tadinya manja, wah sangat berat. Hari pertama dia kesel bapaknya, dia marah bapak jahat banget ya. Kan bapak duitnya banyak, kok jahat ya? Tetapi dia mesti makan kan? Hari pertama dia mungkin masih ada duit dari yang 100.000 itu. Tetapi setelah duitnya habis, dia mulai berpikir bagaimana dia bisa makan. Akhirnya mulailah dia jualan bakso tersebut. Dari baksonya yang laku dikit sampai laku luar biasa. Nah, setelah anak ini sukses dalam jualan baksonya, bapaknya baru balik kepada anak itu. Bapaknya bilang, kamu sudah berhasil karena kamu mengalami tekanan, mengalami ujian, mengalami banyak hal yang gak enak, tapi kamu lewati itu dengan benar, sehingga kamu menjadi anak bapak yang bapak bisa percayakan untuk harta ini. Nah, demikian juga bapak kita yang di surga. Bapak kita yang di surga itu sangat mengasihi kita. Tetapi bapak kita tidak akan memanjakan kita, membuat kita hidup enak, membuat kita hidup sukses, membuat kita tidak. Bapak kita ingin kita melakukan bagian kita. Dimanapun kita menghadapi situasi yang tidak enak, tetap kita lakukannya. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Saat Tuhan beserta kita, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan mengikuti kita. Dan orang yang mengalami itu, orang dunia pun akan kecepretan dengan berkat Tuhan yang menyertai kita. Itu bukan karena kita, bukan, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu pesan saya,
Jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami hal-hal yang tidak enak saat ini, mungkin lagi kekurangan, mungkin lagi mengalami sakit penyakit, mungkin mengalami banyak hal yang tidak enak, percaya kalau Bapak Ibu memiliki identitas anak Allah, Bapak Ibu tetap akan disertai Tuhan. Oleh sebab itu, jangan lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun ujiannya, jangan kita marah sama Tuhan. Jangan kita sakit hati sama Tuhan. Jangan kita komplain sama Tuhan. Percayalah, setiap ujian yang kita hadapi pasti ada manfaatnya bagi hidup kita sebagai anak Allah. Karena apa? Karena Tuhan janji pada kita bahwa kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Jadilah anak Allah yang sungguh-sungguh di hadapan Allah, yang dapat melewati setiap apa yang kita hadapi. Tantangan, rintangan, ujian, semua yang kita hadapi, kita akan sangat dikasihi Tuhan. Sekali lagi pesan saya, jadilah anak Allah yang berkenan di hadapan Allah. Dunia pasti akan menggoda kita. Dunia pasti akan menjatuhkan kita. Tetapi kalau kita tetap berpegang bahwa kita adalah anak Allah, pasti kita akan tetap kuat dan kita akan melewati semuanya itu sampai nanti kita bertemu dengan Bapa di surga. Kita menjadi pemenang. Terima kasih untuk renungan hari ini. Biar renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba selesai menyampaikan isi hatimu. Biar kami menyadari setelah kami ditebus dari dosa, bahwa kami adalah anak-Mu Tuhan Yesus. Identitas kami bukan hamba dosa, identitas kami bukan orang yang tidak berkenan, tapi identitas kami adalah anak Allah. Kami menyandang identitas anak Allah. Karena itu kami mau hidup kami diubahkan hari lepas hari oleh-Mu dengan melalui persoalan, masalah, tantangan, rintangan. Karena itu semua bisa kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar kasih-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Saat kami menghadapi tantangan, ujian, apapun, kasih-Mu terus menyertai kami. Dan kami percaya, saat kami tetap bersama Engkau, Engkau tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi nama Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia,
melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam, dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja, dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu semua diberkati dengan firman Tuhan dan ibadah kita pada hari ini. Di akhir dari ibadah ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu semua, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena setiap pemberian saudara akan digunakan untuk seluruh operasional daripada pelayanan gerejanya House of Joy dan juga memberkati banyak orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberi sampai hari ini, tetap mendukung gerejanya, dan saya percaya kita semua memperoleh berkat yang berkelimpahan di dalam kasih karunia Tuhan. Dan mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini, dan saya berdoa untuk kita semua dan kita terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita.
Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, para pengerja dari keluarga House of Joy yang melayani Tuhan, yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, hamba-Mu berdoa setiap pemberian persembahan yang mereka berikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan berkati setiap kehidupan mereka di dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memperbesar kapasitas mereka, Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati keluarga mereka. Biarlah anugerah-Mu Tuhan selalu menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini hamba-Mu juga berdoa, kami bersyafaat untuk Indonesia, untuk pemerintahan kota Jakarta. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati Indonesia dan Jakarta Tuhan. Di dalam kebaikan Tuhan, kami semua dapat cepat keluar dari situasi pandemi pada saat ini dan berikan hikmat kepemimpinan atas Presiden dan seluruh jajaran pemerintahannya, gubernur dan seluruh jajaran pemerintahan ibu kota. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, gembala sidang kami, pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo, dan seluruh Bapak-bapak rohani kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati di dalam anugerah-Mu dan apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan sertai dan Tuhan jagai. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik daripadanya. Biarlah kasih karunia daripada Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan, pelindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai saudara. Tuhan memberkati kita. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.